Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sedulur YouTube, ketemu lagi dengan saya Bung Wijanarko. Oke para sedulur, seperti biasa di malam hari ini saya ingin berbagi pengalaman ya buat teman-teman yang mungkin punya kegiatan untuk bikin konten atau jadi konten kreator di YouTube ya teman-teman, atau lebih kerennya terus sekarang itu dipanggilnya YouTuber ya teman-teman. Jadi saya ingin berbagi pengalaman. Jadi saya ini punya beberapa kanal YouTube ya teman-teman. Saya punya beberapa channel YouTube, sekitar 7 atau 10 yang sudah dimonetisasi gitu kan, yang sudah aktif. Nah, saya pengen kasih cerita dikit ya teman-teman. Ada salah satu kanal YouTube saya yang subscribernya sekitar 10.000 ya, sekitar 10.000. Waktu itu juga udah jalan gitu kan. Saya nggak ngerti, selama saya bikin video sebetulnya video-video saya itu video asli saya semua ya. Saya nggak ada yang kemudian ngambil potongan-potongan video di luar media YouTube ataupun potongan-potongan video dari video orang lain, itu nggak ada gitu kan. Saya murni selalu menggunakan video-video yang saya bikin sendiri gitu kan. Tapi tiba-tiba saya nggak ngerti, suatu saat salah satu kanal YouTube saya itu terkena dismonetisasi dengan alasan dari pihak YouTube bahwa saya terkena pasal daripada reuse konten atau konten yang digunakan ulang gitu kan teman-teman. Nah saya waktu itu bingung, dan kemudian ketika saya pikir-pikir ada kemungkinan, karena channel saya itu banyak, channel saya sekitar 7 atau 10 channel ya itu ya yang sudah monetisasi. Sepertinya memang kadang-kadang salah satu daripada video yang sudah saya upload gitu kan di channel YouTube yang lain, dan saya lupa nggak menghapusnya karena saya pakai HP ya teman-teman. Itu kadang-kadang sepertinya terupload lagi di channel saya yang lain gitu kan, dan selama itu sebenarnya nggak viral, nggak penontonnya juga nggak banyak, sebenarnya nggak diteliti ya sama algoritma YouTube. Biasanya mereka akan teliti, algoritma YouTube itu akan mencermati ketika ada video-video yang memang trafficnya melejit dengan cepat gitu kan. Itu dulu saya sempat punya beberapa video kontennya yang memang agak kontroversial, dia trafficnya bagus, dan sepertinya memang saya ada sempat lengah gitu kan. Ada beberapa video yang kemudian sudah saya upload di channel saya yang lain, lupa nggak saya hapus di HP, kemudian saya upload lagi di salah satu channel saya yang lain lagi gitu kan, sehingga terkena kasus reuse konten. Nah, yang anehnya satu teman-teman, di kasus reuse konten yang saya alami ini kan, saya kan bingung waktu itu kan. Jadi video-video yang sudah saya curigai mengalami reuse konten itu saya hapus, tapi ketika apply gitu kan tetap nggak diterima ya bandingnya gitu kan. Kita apply lagi ke YouTube gitu kan, setelah berapa lama kita apply lagi ditolak, alasannya sama, saya masih reuse konten. Sampai kemudian saya bingung, itu video saya waktu itu udah ada ratusan ya, sudah ada ratusan di channel saya yang kalau nggak salah itu subscribernya antara 10 sampai 15 ribu subscriber. Sampai saya bingung, yang ratusan video itu saya hapus semua teman-teman, karena saya nggak ngerti lagi yang mana nih yang reuse konten. Ketika semuanya saya hapus gitu kan, jadi logikanya kalau semuanya dihapus kan udah selesai masalahnya. Saya bikin video-video lagi yang asli, yang baru gitu kan. Yang anehnya lagi, lebih gilanya lagi nih, yang bingungnya lagi, ketika saya apply dengan video-video yang baru gitu kan, yang asli saya bikin gitu kan, video-video baru ini pasalnya masih lagi saya ditolak gitu, karena alasannya reuse konten. Nah ini teman-teman, ketika kita berhadapan sama yang namanya algoritma itu, ketika hal kayak gitu terjadi, ketika kemudian kita banding segala macam ditolak, bisa apa kita sekarang gitu kan. Akhirnya sayang sekali tuh channel YouTube saya yang udah jalan. Waktu itu adsense-nya juga udah saya lumayan ya, sempat ada dapat dulu sampai per bulan tuh ada 3,5 juta, sempat sampai 6,5 juta gitu kan pendapatannya waktu itu. Minimal tiap bulan tuh dapat lagi antara 150 dolar, 200 dolar. Nah ini sayang sekali, akhirnya channel itu ketika saya hapus pun semua kontennya, channelnya kosong, saya isi video-video baru. Ketika boleh apply lagi tetap alasannya reuse konten. Nah ini kalau ketika kita berhadapan sama algoritma YouTube, ketika ada permasalahan seperti itu kita nggak bisa apa-apa lagi ya teman-teman.
Akhirnya channel itu juga saya nggak ngerti sekarang kan. Bahkan distribusinya video ketika sekarang ini juga kayaknya dibatasi ya. Ini kalau berhadapan dengan algoritma YouTube, saya sarankan teman-teman agak berhati-hati. Makanya saran saya buat teman-teman yang memang punya kegiatan sampingan sebagai konten kreator atau YouTuber, agar hati-hati dalam ngambil motong-motong video. Mungkin kan ini kalau reuse konten kan kadang-kadang kita ngambil video orang, kita potong, kemudian kita masukin di video kita gitu kan, kita potong gitu biar memang menarik untuk penonton gitu kan. Itu hati-hati ya teman-teman. Kemudian kita ngambil video-video di luar media YouTube gitu kan banyak tuh, ada kayak di TikTok atau snack video lah gitu kan. Terus kemudian di Facebook kita event itu cuman saya kemarin pakai kamera, itu tetap kena reuse konten ya teman-teman. Kena reuse konten tuh hati-hati. Dan ketika kena reuse konten gitu kan, yang paling parah ketika kayak saya kemarin gitu kan. Kalau yang lainnya itu beberapa channel saya yang lain tuh pernah kena reuse konten, tapi konten yang saya curigai reuse konten saya hapus, saya reapply diterima. Tapi yang parah juga ada beberapa kok channel yang kemudian bahkan semua video di channel YouTube saya itu sudah saya hapus, saya kasih video-video baru, ternyata masih ketika saya ngelamar ulang lagi, reapply lagi, masih dikatakan reuse konten. Jadi hati-hati. Ini kayaknya memang salah satu pasal yang memang agak membingungkan juga ya kalau yang kejadian kayak gitu. Dan kalau udah kejadian kayak gitu kita nggak bisa apa-apa gitu kan. Ya, jadi kalau teman-teman harus hati-hati ya, lebih hati-hati, apalagi sekarang kalau kemudian terkena pasal violation ya, kekerasan utamanya terhadap binatang ataupun hewan ya. Itu ternyata sepertinya channel-channel YouTube saya juga yang terkena banyak pelanggaran komunitas gitu. Ada pelanggaran komunitas, sepertinya distribusi videonya dibatasi oleh algoritma YouTube ya teman-teman. Jadi kalau biasanya saya kasih di short video cepet banyak, langsung cuman yang nonton 1-2 gitu kan, nggak ada kosong. Kayaknya algoritma YouTube-nya ini sekarang memang lagi dalam proses perbaikan terus oleh pihak YouTube. Tapi mengingat kasus saya tadi ya teman-teman, ini di luar aturan ini kalau sesuatu yang spesial ya. Sayang sekali kalau kemudian kita bangun channel yang sudah lama tapi kemudian terjadi kondisi kayak yang saya alami tadi di channel saya tadi ya. Nggak bisa apa-apa lagi gitu kan. Bahkan ketika udah saya semua hapus, bahkan terakhir itu udah diputus ya, saya putusin adsense-nya sepihak gitu kan. Dan kemudian saya isi video baru lagi ketika nyampe 4000 jam tayang gitu kan. Terus saya play lagi, tetap reuse kontenernya, apalagi gitu kan, kita nggak bisa apa-apa lagi. Nah ini sebagai contoh masalah-masalah yang pelik di per-YouTubean. Makanya teman-teman harus lebih berhati-hati lagi dengan pedoman komunitas. Satu tentang reuse konten, dua tentang violation, kekerasan ya. Kekerasan ini sepertinya kalau kita terkena video kekerasan, walaupun kemudian kita terkena banit masih 1-2 gitu kan, itu kesininya beberapa kanal YouTube saya yang terkena violation tuh sepertinya distribusi video saya baik yang short ataupun video panjang juga dibatasi oleh algoritma YouTube. Nah itu aja teman-teman, cerita-cerita saya, berbagi pengalaman tentang tentang hal-hal yang pernah saya alami ketika menjadi konten kreator di YouTube. Semoga bermanfaat. Akhir kata, salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Bandung, Yogyakarta.